kami dari kelompok 2. Sini kami akan menjelaskan tentang penerapan metode psikomotor. Perkenalkan, nama saya Monika Disawatito. Saya Maria Terkani. Saya Kamila Setiawan. Konservasi sebuah bank nasional ingin menentukan kelayakan kredit calon nasabah menggunakan metode kaji psikomotor. Berdasarkan data pendapatan nasabah berkisar antara 2 juta hingga 12 juta per bulan. Jumlah tanggungan antara 1 hingga 8 orang, usia antara 20 hingga 60 tahun, lama bekerja antara 0 hingga 15 tahun, dan riwayat kredit skor 0 sampai 100. Menentukan catatan pembayaran. Kelayakan kredit 0 sampai 100 dibagi menjadi tidak layak 0 sampai 49, cukup layak 50 sampai 69, dan layak 70 sampai 100. Diketahui seseorang nasabah bernama Ibu Rina memiliki pendapatan 7 juta per bulan, tanggungan 3 orang, usia 35 tahun, lama bekerja 5 tahun, dan riwayat kredit 7 bulan. Tentukan kelayakan kredit untuk Ibu Rina, spesifikasi tentang pendapatan 1 juta, rendah 0 sampai 2, sedang 7, tinggi 12 ke atas, jumlah tanggungan sedikit 0 sampai 2, sedang 5, banyak 8 ke atas. Umur muda 20 sampai 25, paruh baya 40, tua 55 ke atas. Lama bekerja 8 tahun, lama 0 sampai 2, cukup lama 8, lama 15 ke atas. Riwayat kredit buruk 0 sampai 40, cukup baik 60, baik 80 ke atas. Yang pertama, jika pendapatan tinggi dan riwayat kredit baik dan tanggungan sedikit, maka kelayakan sama dengan layak. Kedua, jika pendapatan sedang dan riwayat kredit cukup dan lama bekerja cukup lama, maka kelayakan sama dengan layak. Ketiga, jika pendapatan rendah dan riwayat kredit buruk, maka kelayakan sama dengan tidak layak. Dan keempat, jika pendapatan tinggi dan tanggungan banyak, maka kelayakan sama dengan cukup layak. Kelima, jika usia muda dan pendapatan sedang dan riwayat kredit cukup, maka kelayakan sama dengan cukup layak. Jika usia tua dan lama bekerja baru, maka kelayakan sama dengan tidak layak. Jika usia paruh baya dan riwayat kredit baik dan lama bekerja lama, maka kelayakan sama dengan layak. Jika pendapatan sedang dan tanggungan banyak dan riwayat kredit buruk, maka kelayakan sama dengan tidak layak. Jika pendapatan tinggi dan usia paruh baya dan riwayat kredit cukup, maka kelayakan sama dengan layak. Jika pendapatan rendah dan tanggungan banyak, maka kelayakan tidak layak. Jika pendapatan sedang dan lama bekerja lama dan riwayat kredit baik, maka kelayakan dengan layak. 12. Jika usia muda dan riwayat kredit buruk dan lama bekerja baru, maka kelayakan tidak layak. Berikut variabel himpunan dan fungsi keanggotaan. Menentukan variabel himpunan dan fungsi keanggotaan. Variabel dan himpunan. Variabel pendapatan maka himpunannya rendah, sedang, tinggi. Tanggungan sedikit, sedang, banyak. Usia muda, paruh baya, tua. Lama bekerja, baru, cukup lama. Riwayat kredit buruk, cukup baik. Fungsi keanggotaan yang pertama, pendapatan XI sama dengan 7 dalam juta. Untuk mio rendah, XI-nya 7, maka fungsi keanggotaannya 0. Untuk mio sedang, XI-nya 7, maka derajat keanggotaannya 1. Untuk mio tinggi, XI-nya 7, dan derajat keanggotaannya 0. Seperti dalam grafik. Berikutnya tanggungan XI sama dengan 3 orang, dimana mio sedikit anggota fungsi keanggotaannya 4 kurang X per 4 kurang 2 hingga derajat keanggotaannya 0,5. Untuk mio sedangnya 3 itu sama dengan 0 dan mio banyak itu 3 itu sama dengan 0. Jadi variabel berikut. Yang berikut usia untuk XI sama dengan 35 tahun, di mana mio paruh baya sama dengan 35, untuk fungsi keanggotaannya X kurang 30 per 40 kurang 30 itu sama dengan fungsi keanggotaannya untuk derajat keanggotaannya adalah 0,5. Sehingga untuk mio tua sama dengan 35, mio tua 35 itu sama dengan 0, sedangkan mio muda 35 itu sama dengan 0. Seperti pada grafik berikut.
kerja di mana X-nya itu sama dengan 5. Untuk mu baru 5, itu fungsi keanggotaannya 6 per X per 6 kurang 2, hingga derajat keanggotaannya 0,5. Untuk mu cukup lama, itu 5, untuk fungsi keanggotaan X kurang 4 per 8 per 4, derajat keanggotaannya adalah 0,5. Dan untuk mu lama 5 itu sama dengan 0. Jadi pada grafik berikut. Cukup riwayat lebih di mana itu sama dengan 70. Untuk mu buruk 70 itu sama dengan 0, dan mu cukup 70 dengan fungsi keanggotaan X kurang 60, kurang 80 kurang 60, hingga hasil derajat keanggotaannya 0,5. Berikut pada slide. Selanjutnya dari mu yang sudah diperoleh tadi, maka kita lanjut pada sistem inferensi tadi. Jadi pada tahap ini kita menguji setiap mu-nya untuk mencari nilai alfanya. Jadi untuk mu yang pertama, pendapatan tinggi dan riwayat kredit baik dan tabungan sedikit, maka alfa satunya itu sama dengan minimum dari masing-masing mu. Jadi minimum dari 0,0, terus 0,0 dan 0,5, jadi yang paling minimum adalah 0,0. Selanjutnya untuk rule yang kedua, pendapatan sedang dan riwayat kredit cukup dan lama bekerja cukup lama, maka alfa 2-nya adalah minimum dari 1, terus 0,5 dan 0,25, maka alfa 2-nya yang diperoleh adalah 0,25. Begitu seterusnya untuk setiap rule. Selanjutnya dari proses penghitungan ternyata hanya rule 2 yang aktif dengan alfa 2-nya itu sama dengan 0,25. Sedangkan untuk semua rule lainnya itu sama dengan 0, sehingga dia itu tidak memberikan kontribusi pada saat proses desimplifikasi, hingga itu dihilangkan. Jadi yang digunakan hanya rule 2 saja. Nah, ini adalah fungsi keanggotaan untuk outputnya. Ini adalah grafiknya untuk yang warna orange itu untuk tidak layak, yang warna biru cukup layak, dan yang warna hijau itu untuk layak. Dan ini adalah fungsi keanggotaannya. Selanjutnya, sebelum kita masuk pada proses klasifikasi, maka kita mencari dulu nilai Z untuk tiap rule-nya. Nah, untuk mencari nilai Z untuk tiap rule-nya ini, kami membuat fungsi output untuk masing-masing, yaitu untuk tidak layak, cukup layak, dan layak, supaya bisa didapat nilai Z dari masing-masing rule. Jadi untuk tidak layak fungsinya itu 50 kurang 50 alfa, cukup layak itu fungsinya 30 tambah 40 alfa, dan layak itu fungsinya 50 tambah 50 alfa. Nah, dari rule yang kita peroleh tadi kan cuma rule 2 saja yang aktif. Maka kita melakukan penghitungannya hanya untuk rule 2 saja, yang mana konsekuensi rule 2 adalah layak. Maka yang kita gunakan adalah fungsi ini, 50 tambah 50 alfa. Maka ZL sama dengan 50 sampai 50 alfa, dengan alfanya adalah 0,25, diperoleh nilai Z adalah 62,5. Selanjutnya pada tahap yang terakhir, deklasifikasi dengan rumus Z sama dengan sigma alfa I kali ZI per sigma alfa I. Karena hanya I sama dengan 2 yang aktif, maka nilai Z itu sama dengan alfa 2 dikali Z2 per alfa 2. Maka seperti ini, 0,25 dikali 62,5 dibagi 0,25, yang hasilnya nilai Z-nya itu adalah 62,5. Nah, karena Z sama dengan 62,5 itu berada di rentang 50 sampai 69, dengan keterangannya itu